Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Wahyuni. Baiklah, saya dari mahasiswi dari kelas PGMIC 2019. Nah, video ini saya buat sebagai tugas dari Bapak Mukhir Bukhari untuk mata kuliah desain pembelajaran. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya dan review tentang buku yang telah diberikan oleh beliau, oleh Bapak Mukhir. Nah, buku ini berjudul Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar dengan memasukkan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Buku ini ditulis oleh Bapak Muhammad Afandi SPD MPD dan rekan beliau Bapak Badarudin SPD. Nah, perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Sebelumnya kita harus tahu hakikat perencanaan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, perencanaan itu memiliki banyak makna dan banyak pengertian. Nah, pada dasarnya perencanaan itu merupakan suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang kita inginkan. Maka itulah dibuat perencanaan tersebut. Nah, sementara itu pembelajaran itu merupakan upaya untuk membelajarkan siswa. Jadi, hakikatnya perencanaan pembelajaran ini merupakan rancangan yang telah dibuat sebelumnya untuk membelajarkan siswa, untuk sebelum dilakukannya proses pembelajaran. Nah, perencanaan tersebut harus disusun secara benar agar tujuannya tercapai dan agar ada perbaikan yang tentunya akan meningkatkan hasil belajar di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, dengan itu perbaikan-perbaikan itu dilakukan dengan adanya desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini tentunya harus diarahkan pada kemudahan belajar karena itulah tujuannya perencanaan pembelajaran dalam desain pembelajaran tersebut dilakukan. Nah, proses ini berisi penentuan status awal dari perencanaan yang akan meningkatkan pemahaman peserta didik atas pembelajaran yang dilakukan yang dipandu oleh seorang guru. Nah, ada beberapa komponen desain pembelajaran itu. Yang pertama, pembelajar atau guru yang memberikan proses pembelajaran dan kemudian tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada analisis pembelajaran, kemudian strategi atau cara pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian ada bahan ajar, kemudian penilaian terhadap hasil belajar tersebut. Nah, lalu kemudian model-model pengembangan desain pembelajaran ini juga ada beberapa yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran. Nah, di mana pengembangan tersebut kita tahu tetap saja untuk harus meningkatkan hasil belajar pada siswa. Nah, dalam desain pembelajaran tersebut, perangkat pembelajaran yang akan digunakan itu harus mengacu dan sesuai pada kurikulum yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa kurikulum yang terkenal itu ada kurikulum KTSP dan sekarang yang terbaru adalah kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi dan kemudian dalam desain pembelajaran itu sendiri terdapat perangkat pembelajaran. Nah, yang kita ketahui, perangkat pembelajaran itu ada pengembangan silabus, kemudian pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikenal dengan RPP, kemudian tentunya ada teknik penilaian yang akan digunakan terhadap hasil belajar, kemudian penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, yang kita ketahui pembelajaran pada tingkat SD dewasa ini menggunakan pembelajaran tematik. Nah, pembelajaran tematik ini harus diperhatikan sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebut untuk mengembangkan pembelajaran yang akan digunakan. Jadi, pemilihan tema dalam pembelajaran itu nanti akan berpengaruh pada kompetensi siswa dalam mengaitkan tiap mata pelajaran
yang ada di dalam tiap tema itu, jadi harus disesuaikan agar hasil belajar siswa meningkat. Nah, sekian pendapat saya tentang buku ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.